Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat hari Minggu dan selamat berbakti kepada Tuhan yang rela mendatangi manusia. Dialah Tuhan Yesus Kristus yang Pastor Andy sembah, percaya, dan yang sudah menyelamatkan dan mengampuni dosaku. Hari ini saya melayani pekerjaan Tuhan, semua boleh mendapat berkat-berkat dari Tuhan Yesus. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah, syukurku buat hari yang habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik. Bapa, amin. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapakku berterima kasih kepadamu. Bapa, ku berterima kasih, berkatnya hari ini yang tersedia. Kami naikkan syukurku buat hari yang Kau beri, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Nya selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Nya besar, setia-Nya di sepanjang hidup ini. Kami naikkan syukur kami buat hari yang Bapa berikan, tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Nya di sepanjang hidup ini. Besar setia-Nya
Sungguh amat besar karunia-Nya, berlimpah kasih setia-Nya di sepanjang hidup kita semua, 4 orang semua. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu sekalian, senang banget hari ini di hari Minggu bisa mengajak seluruh pemirsa sekalian. Terima kasih Tuhan, hari ini ada ribuan orang yang bersama-sama ikut live streaming ini dan juga akan dibagi kepada ribuan orang-orang yang akan menerima berkat-berkat rohani dari Tuhan, baik pujian bagi Tuhan, pemberitaan sabda Tuhan, serta doa-doa dalam nama Tuhan, yang semua itu oleh karena kasih karunia pribadi Tuhan Yesus Kristus. Yuk bersama kita hari ini, Pastor mengajak kita time for Bible singkat. Ada sebuah renungan yang kita boleh dan baik banget kita dengarkan supaya membuat setiap hati kita, khususnya anak-anak Tuhan, orang percaya, ataupun para pemirsa yang baru pertama kali menyaksikan perenungan ini, boleh mengenal kasih Tuhan, dan kita anak-anak Tuhan Yesus boleh semakin deep, semakin cinta, semakin mengerti apa yang namanya kasih karunia Tuhan yang hadir dalam kehidupan kita. Sehingga kehidupan kita baik di dalam keluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bertanah air, kita betul-betul hadir sebagai orang percaya yang memahami kasih karunia dan juga tidak pelit membagi kasih kepada setiap orang. Sehingga setiap pribadi anak Tuhan, tentu kerinduan Tuhan dan harapan Pastor Andy, pelayanannya, hidupnya menjadi berkat. Amin. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pembacaan sabda firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal pertama. Ya, kita melihat di sini ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-17. Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Puji Tuhan. Selamat mendengarkan Bapak Ibu yang terkasih. Firman Tuhan dari Yohanes pasal 1 ayat 14 sampai 17. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ayat 15, Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru, katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Ayat 17. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus
Kristus. Berbahagialah mereka yang boleh mendengarkan sabda firman Tuhan Yesus. Tenanglah jiwamu, pulihlah hidupmu, sembuhlah dari segala kelemahan dan sakitmu, bertobatlah dan jadilah manusia yang baru, karena kasih karunia-Nya turun menjamah setiap kehidupan kita. Dikatakan firman Tuhan bahwa Tuhan Yesus telah turun menjadi manusia. Dan Yohanes sudah memberi kesaksian bahwa apa yang dia pernah beritakan, ini loh datang. Jadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang datang. Bahkan dalam 33,5 tahun tinggal di antara manusia, mengambil rupa seorang hamba, bicara soal Tuhan dari surga datang menghamba, Tuhan dari surga datang melayani. Dan kesaksian Yohanes ini, dia mau bicara bahwa apa yang dikatakan para nabi, nubuatan-nubuatannya, ini loh terjadi. Sehingga setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus itu akan menerima aliran kasih karunia, aliran yang memenuhi orang itu, yang namanya kasih karunia demi kasih karunia. Di ayat yang ke-17 di sini, ketika kita merenungkan lebih dalam, kita akan melihat Tuhan seperti apa yang Pastor Andy tampilkan, bahwa kita ini sangat-sangat bangga dan bersyukur, memuji Tuhan, datang berbakti dengan pribadi Tuhan yang rela mendatangi manusia. Kalau kita merenungkan lebih dalam ayat 17 dari Yohanes pasal 1, Bapak Ibu sekalian, dikatakan bahwa hukum Taurat itu diberikan oleh Musa, lewat Musa. Elohim mempercayakan Musa di Gunung Sinai hukum Taurat yang dibawa oleh Musa. Maka Musa ini adalah sosok seorang nabi yang sangat dihormati dari agama Samawi. Ya, satu rumpun itu ada Yahudi, ada Kristen, ada Muslim. Agama-agama ini sangat menghormati sosok nabi ini. Dikatakan firman Tuhan, hukum Taurat diberikan oleh Musa, dipercaya Musa yang membawa hukum Taurat, ajaran Tuhan kepada manusia. Torah itu adalah ajaran. Tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kalau kita melihat bagian B dari Yohanes 1:17, dikatakan tetapi kasih karunia dan kebenaran itu datang loh oleh Yesus Kristus. Jadi kalau Torah, ajaran, atau kita kenal hukum Taurat, itu Tuhan kasih melalui Musa.
Tetapi kebenaran dan kasih karunia, Tuhan itu datang sendiri loh. Di dalam pribadi Yesus Kristus, dia mendatangi loh manusia. Sehingga kita boleh menyadari bagian ini, karena begitu besar kasih Bapa akan dunia ini, sehingga dia datang dalam pribadi disebut putranya, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Jadi sekali Pastor ulang sebelum sebentar, Pastor coba kasih ilustrasi tentang hal ini. Ilustrasi yang Pastor akan berikan setelah ini tidak bermaksud menyamakan, tetapi kiranya dapat menolong kita mengerti atau memperkaya bagian Yohanes 1:17 ini. Kalau hukum Taurat dibawa oleh Musa, luar biasa kan? Sosok Nabi ini dikagumi oleh 3 agama. Tetapi kebenaran dan kasih karunia ini datang oleh Yesus Kristus. Datang kasih karunia dan kebenaran dibawa langsung loh oleh Yesus Kristus. Sekali lagi, kasih karunia datang dibawa langsung oleh Yesus Kristus. Hukum Taurat diberikan Elohim kepada manusia melalui Musa, tetapi kebenaran dan kasih karunia datang dibawa langsung oleh Yesus Kristus. Jadi seharusnya dari hal ini, kalau sosok Nabi Musa itu sangat dihormati oleh paling tidak 3 agama samawi, Yahudi, Kristen, dan Muslim. Sosok pribadi Yesus Kristus layak dipuji, diagungkan, disembah oleh semua manusia. Karena kebenaran dan kasih karunia itu datang dan dibawa langsung oleh Yesus Kristus. Itulah sebabnya sebagai orang Kristen, orang percaya, pengikut Yesus Kristus, percaya dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, kita sangat bangga menerima kebenaran dan kasih karunia yang datang tidak dititip-titip, tetapi dia langsung datang membawa. Itulah kebanggaan kita sebagai orang percaya. Kita berbakti, kita memuji Tuhan yang rela datang sebagai manusia. Kita bersyukur, kita menyadari hal ini. Tuhan Yesus rela mendatangi manusia. Amin. Amin. Sekarang Pastor mau kasih ilustrasi. Saya bersyukur kepada Bapa di surga atas firman-Nya. Sekarang Pastor mau kasih ilustrasi supaya apa yang kita dengar firman dan kesaksian, dan kalau ini ilustrasi bisa membantu memaknai dari apa yang kita dengar, puji Tuhan, menambah apa ya, sebuah pencerahan lah bagi setiap kita. Pastor pakai ini baju baru nih ya, ini baru datang tadi malam Bapak Ibu. Baru datang tadi malam, dan bahkan sengaja Pastor pakai ini belum melepas ininya. Tadang. Pakai dulu ini, nggak lepas dulu ini. Taruh sini dulu lah, nanti bang katrok kita. Ya, nah,
Baju baru nih ya, Cik, asik. Nah, saudara-saudara sekalian, baju baru ini dikirim dari Australia. Jadi baju baru ini Bapak Ibu sekalian, ya, ini Pastor kasih lihat ini, dikirim dari Australia. Yeah. Nah, ini ya, dari Australia. Nah, biaya kirim ini itu ada tertulis 49.50. Ada ya tulisannya? Ini ada biaya. Jadi yang mengirim ini ya Pastor ucapin terima kasih banyak kepada Ibu CW ya yang mengirimkan baju berkat ini. Nah, ini loh. Dan Ibu CW ini membayar untuk biaya kirim dari Australia ke Balikpapan 49.50. Jadi kira-kira kalau kurs dolar itu ke rupiah, biaya kirimnya dari Australia ke Balikpapan 750.000 kurang lebih. Lalu waktu kemarin Kakak Melki yang menerima dari kantor pos, kita juga ini atau Pastor Andy yang menerima hadiah ini disuruh membayar atau dikenakan biaya dengan tulisan, sahabat pos, kami informasikan bahwa Anda menerima kiriman nomor sekian, silahkan lakukan pelunasan sebesar 235.870. Jadi kurang lebih 240.000. Jadi pengirim daripada baju ini yang terkasih Ibu CW family membayar rupiah 750.000 kurang lebih. Pastor Edi yang menerima itu membayar 40.000. Jadi berapakah harga baju yang Pastor pakai nih? Tidak bermaksud untuk mau flexing ya atau pamer di medsos, tidak. Tetapi saya coba pelan-pelan untuk bisa menjelaskan ini, saudara-saudara. Ya. Jadi harganya berapa? Ya tidak tahu lah. Tetapi bukan harganya yang Pastor mau saudara-saudara kepoin. Ibu cewek ini dia mengasihi hamba Tuhan, sehingga beliau rela mendatangi tokoh, memilihkan sendiri warnanya, size-nya, memegang tekstur bahannya, dan dia merasa cocok buat hamba Tuhan, lalu dibelikan dan dikirim. Itu karena apa? Karena pribadi yang mengasihi hamba Tuhan. Ada kemungkinan pelayanan hamba Tuhan menjadi berkat buat hidupnya maupun keluarganya, sehingga bukan cuma sekedar mengirimkan baju, tetapi di dalamnya ada satu amplop dengan tulisan apa ini? DR PS Andi Simon. Dan di sini ada sebuah ucapan happy birthday. Yeay. Nanti
tanggal 25 Maret, ya. Ini semua apa? Karena beliau mengasihi hamba Tuhan. Padahal sebetulnya barangkali bisa lewat apa itu istilahnya, dropshipper apa gitu ya. Jadi beli lewat online lalu kirim, jadi apa, jasa online itu. Jadi misalnya beli, kita kirim ke alamat orang yang kita mau kirim gitu. Apa namanya istilah itu, dropshipper atau apa? Maaf kalau salah peser kurang ini. Oke. Nah, Bapak Ibu sekalian, tetapi ibu cewek ini tidak buat itu gitu. Dia nggak buat itu. Dia datang sendiri ke kota di mana tinggal di Australia. Dia pilihkan, dia lihat, dia carikan size-nya, dia kirimkan langsung dari Australia ke Balikpapan. Oke, Pastor rasa cukup ilustrasi ini. Bapak Ibu terkasih, kalau hukum Taurat itu diberikan Elohim melalui Musa, itu karena Elohim, Bapa Sang Pencipta Tuhan, mengasihi manusia. Dia kasih ajarannya supaya manusia tahu mana ajaran Tuhan, mana dosa dan mana bukan dosa. Tetapi kebenaran dan kasih karunia itu datang yang dibawa langsung oleh Tuhan Yesus Kristus kepada manusia. Betapa kita kagum kepada pribadi Tuhan Yesus Kristus. Dia datang sendiri loh. Jadi kira-kira kalau menyangkut ilustrasi tadi, pengiriman kaos atau baju ini dari Australia ke Balikpapan, menurut Pastor Andy ini sudah luar biasa karena begitu mengasihi hamba Tuhan, respect dengan hamba Tuhan, menghormati hamba Tuhan. Bagaimana kalau ibu cewek dari Australia datang sendiri, beli tiket, mengantar baju ini, lantas pulang? Bisa nangkap Bapak Ibu sekalian? Bisa nangkap Bapak Ibu sekalian? Yang saya bicara adalah tentang Yesus Kristus yang datang ke dalam dunia, yang mendatangi manusia, membawa kebenaran dan kasih karunia. Sehingga lewat apa yang Pastor sampaikan ini, engkau harus mengerti, sadar, dan menerima hal ini, bahwa hidupmu sangat berharga. Bahkan yang punya surga rela datang sendiri mendatangi manusia untuk membawa kasih karunia dan kebenarannya. Wow, saya percaya ada begitu banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan, dibebaskan, dilepaskan dari setiap rasa intimidasi dan bahkan ikatan lumpur dosa yang mengikat engkau, yang kau merasa tidak mampu, tidak sanggup. Dengarkan baik-baik, kasih karunia Tuhan dan kebenarannya lebih besar daripada pelanggaran manusia. Bukan hanya pelanggaranmu, pelanggaran satu bumi. Kristus mati di kayu salib menanggung dosa umat manusia. Karena begitu besarnya kasih karunia, Dia datang saudara membawa kebenaran supaya kita yang berdosa itu menerima kebenaran. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat apa yang kami dengar firman-Mu hari ini. Dan bersyukur secara pribadi, saya bersyukur ya Tuhan, apa yang saya baru alami tadi malam dengan mengenakan baju ini, saya bisa memberikan sebuah ilustrasi. Saya tahu ilustrasi ini tidak bisa menyamakan dengan begitu besar kasih Bapa, tapi izinkan ilustrasi ini membuka setiap hati, setiap pemirsa sekalian, bahwa hukum Taurat Tuhan kasih melalui Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran Engkau sendirian datang Tuhan, mendatangi manusia. Oleh sebabnya Bapak Ibu sekalian, jangan tinggalkan ibadahmu,
kita bersyukur, kita ibadah kepada Tuhan yang rela mendatangi manusia. Sehingga dengan apa yang kita bisa balas, tidak ada kecuali puji sembah setia kita berbakti kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya saat firman diberitakan, ada pemulihan, ada kasih karunia yang mengalir menjamah Bapak Ibu sekalian, sehingga kita bisa bertobat, menyerahkan sungguh-sungguh hidup kita yang lama, dan kita boleh mewariskan, menerima hidup yang baru, dan juga untuk anak cucu keluarga kita hidup yang baru. Saya percaya hari ini saudara-saudara yang tadi sebelum dengar firman Tuhan, engkau merasa hancur, gagal, hidupmu murah banget. Setelah dengar ini, kita sadar begitu berharganya, bernilainya hidup kita. Bahkan Tuhan Yesus rela datang sendiri loh untuk berkata kepada setiap orang-orang berdosa, orang-orang sakit, jiwa-jiwa terhilang, siapapun mereka. Tuhan Yesus berkata, Dia mengasihi engkau. Bukan karena perbuatan baikmu, bukan oleh karena kehebatanmu, bukan karena ilmu akademismu, bukan karena kau kaya, bukan karena paras wajahmu, bukan. Tetapi karena Dia adalah kasih. Selamat beribadah di gereja masing-masing. Happy Sunday. Renungan ini boleh menjadi berkat bagi Bapak Ibu sekalian. Seraya Pastor ini mohonkan berkat dari Tuhan kepada setiap Bapak Ibu yang sedang lemah, lemas, sakit, drop, atau ada yang dalam kondisi kritis. Kalau kau mendengarkan suara doa ini, aliran kesembuhan dari Tuhan Yesus tubuhmu dipulihkan. Bagi Bapak Ibu yang keluarganya sedang kritis, tumpangkan tangan dan ucapkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sambil mohonkan urapan kesembuhan dari Tuhan mengalir menjamah tubuh orang yang sedang sakit, yang Bapak Ibu Saudara taruh tangannya di tubuh mereka. Aliran kesembuhan dipulihkan. Tubuhmu disembuhkan. Tubuhmu sehat, kuat untuk beribadah, untuk melayani Tuhan, untuk jadi berkat bagi sesama. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. 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 Siapa yang boleh merasakan berkat-berkat rohani diterima melalui pelayanan ini? Saya. Puji Tuhan, sebuah kehormatan banget Pastor bisa diberi Tuhan kesempatan untuk membagi renungan firman Tuhan, serta juga kesaksian hidup yang saya baru alami semalam ini. Saya bisa share ini kiranya menjadi pencerahan bagi setiap Bapak Ibu sekalian dan bukan batu sandungan. Kurang lebih mohon dimaafkan, kiranya semua kita boleh terus setia menjadi anak-anak Tuhan yang ada di center hati Bapa sekalian. Amin. Sebelum closing, Pastor mau memuji Tuhan bersama saudara. Siapa yang mau memuji Tuhan? Saya. Amin. Yes. Kita pujikan pujian kepada Tuhan. Masuk hari Minggu, hari ibadah kepada Tuhan, dengan ucapan syukur dan lidah, mulut bibir kita mengakui bahwa Tuhan, Engkau ajaib. Engkau adalah penolongku yang setia. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Siapa yang memuji Tuhan bersama-sama Pastor ini saat ini? Saya. Siapa yang akui Tuhan Yesus baik? Saya. Dia adalah penolong yang setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku.
Tak pernah Dia mengecewakan. Tuhan Yesus tak pernah gagal. Yeay! Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong, Dia sahabat. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Kami belajar percaya kepadamu Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau datang dalam hidup kami, membawa kebenaran dan kasih karunia. Sungguh ini amat sangat mulia. Tuhan Yesus adalah pertolongan kami. Yeay! Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Oh, Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Selalu percaya Tuhan Yesus setia. Segala perkara Tuhan Yesus bekerja. Shalom. Amin.